Dulu mungkin kandang kecil, sekarang menjadi sultan nih. Kandangnya luas banget, super luas, isinya banyak. Anak kandangnya juga 1, 2, nih 3 tuh anak kandang. Bang pakannya nih. Nih, wah ini ampas singkong. Ini comboran, masih direndam ini ampas singkong dengan bungkil kopra. Nah kita lihat nih, tapi kita lihat dulu ini sultan baru ini. Kita lihat keliling kandang dulu ya. Hewan N2 TV mantap. Nah ini lihat, belum tanya satu persatu ini. Kita lihat dulu semua keliling kandang lama, kandang baru, dan kandang yang lebih baru lagi. Nah ini porsi jumbo-jumbo semua. Jawara jumboan ini. Ini kita kesini. Ini kandang PE-nya, PE breeding kontes. Yang kemarin juga jawara ini di sini. Kemarin dapat dapuk juara 1 ini, juara kontes nasional se-Sumatera ini. Ini kandangnya Mas Holik. Kita lihat. Nah, ini keliling sini. Wih, kandang baru lewat mana ini, Kang? Keluar, Mas. Keluar? Belum kesana nyambung? Nyambungnya dari luar. Oh, coba lihat, kita keliling kandang baru juga. Ini khusus PE breedingan semua ini. Nah, biar puas, saya pengen keliling kandang dulu. Kita tanya dari ujung ke ujung nanti. Ini mantap. Kita lihat kandang luar dulu. Ini PE-nya. Saya kemarin ke Jawa nggak sempat mampir tempat Mas Jack ini. Masih rungkat. Ini kandang baru lagi. Lihat, wah. Sebelah sana ada juga tuh. Belum terbuat semua ini. Wih, Kang. Ini kandang yang baru ini selesai kapan ini? Sekitar 1 minggu yang lalu. Ini? Iya. Luas berapa? 23 ini panjangnya. Ke sana? Iya. Habis dana berapa? Nih. Ini sultan beneran ini. Karena ini disesuaikan untuk box sih, Gus. Jadi makan kayu paku itu lebih banyak dari kandang indukan. Ini dengan ukuran 23 meter panjangnya, lebarnya 5,5 ini kalau nggak salah kemarin. Itu habis biaya 43 juta. Ya, dari ya, nol ini. Dari nol sampai buka pintu. Ini untuk emang khusus untuk khusus bok-bokan jantan ini ya? Iya. Ukuran berapa lebar ini, Kang, jantan? Ini 130 kali 50. Kali 50. Untuk size kambing besar-besar ini? Perencanaan jantan jumbo-jumbo perencanaannya. Untuk persiapan kurban? Insya Allah, Gus. Insya Allah dipersiapkan untuk kurban. Jadi sudah mulai mengikuti teman-teman yang lainnya juga menyediakan kambing kurban ini? Iya. Kita langsung biasanya sih kalau pas aman tanpa ada penyakit PMK, biasanya kan kita main ke Tangerang kalau pas Idul Adha. Sampai kirim Jakarta ya? Iya, Mas. Jadi untuk lorong pejantan berapa puluh ekor ini? Ini kalau kanan kiri ini kapasitas 90. 90? Khusus jantan ya? Khusus jantan. Tapi ini kok agak lebar ini? Ini semi, Gus. Ini kan bisa tak pasangin lagi kali 50-an. Tak tumpuk ini. Kayunya bisa dibongkar pasang ini? Iya, yang sekatnya khusus 2 plong ini memang saya request ke Mas Topik kemarin. Jadi bisa bongkar pasang untuk kadang-kadang ada dagangan, kita khususkan di luar kalau dagangan. Coba saya lihat keliling sini dulu sih biar puas. Ya, Gus. Sultan, Mas, ini udah berapa ratus juta atau sudah mencapai 1 M sih, Mas? Hah? Ya kalau keseluruhan dari awal malah hampir lupa sampean, Gus. Wah, hampir lupa ya. Aduh, ini belum pagar keliling ini ya. Ini rencananya pagar nyusul, Gus, pelan-pelan lah. Pelan-pelan nih. Sana sudah dibikin itu. Sebelah sana isi berapa, Kang?
Itu induk-induk ini rawatan bapak sih, Jawa Randu. Ada 10-an ekor kayaknya indukan. Oh, khusus punya Bapak? Iya. Wih, Kang, ini harus nabung berapa puluh tahun sih, Kang? Harus bersabar berapa puluh tahun mulai merintisnya kalau hitung dari sekarang? Berpuluh-puluh sih Gus, kalau ngomong tahun sih dari anakku yang pertama itu mulai lahir ke dunia sampai sekarang itu sudah 21-an umurnya. Jadi merintis kayak gini sampai 21 tahun ya? Ya cuman kita kumpulin dari hasil-hasil breedingnya, kita kembangin untuk kandang lagi, kita kembangin untuk lain jenis lagi gitu ya Gus. Jadi apa ya? Ya tak akuin sih kalau harus merawat kambing seni keseluruhan dengan jumlah seperti ini, saya rasa akan sia-sia dengan hasilnya. Pasti itu Mas. Ya kalau belum benar-benar belum mampu untuk rawatan gitu. Aduh. Karena ya kita harus kembali sadar lah, nggak boleh apa ya. Jumawa. Wah gitu. Jadi harus jumawa, kita harus gini, kambingnya seni semua. Tapi dengan jumlah 20 induk aja ke atas itu saya rasa udah apa ya, nggak bisa maksimal gitulah rawatannya kalau kambing seni. Ini aja kita udah dibantu berapa anak supaya jaga kualitas tidak terlalu rusak gitu aja Kambingnya. Makanya, apalagi khususnya untuk di Lampung Tengah ini kan sentra dagingnya itu sangat-sangat dibutuhkan sih Gus. Jadi kita imbangin sama pedaging-pedaging. Kita nggak melupakan seni, kita tetap hobi kalau untuk PE gitu. Cuma kan saya imbangin ya untuk pakan-pakan dan segala macam, kalau nggak kita imbangin dengan kambing-kambing Rambon atau Jawa Randu itu ya mumet malahan. Mumet ya? Iya. Ini ukuran lebar lorong ini berapa sih Kang ini? Ini kalau pokoknya dulu 5,5 kayaknya Gus, 5,5 bagi 2, 130, kepotong ada pakan ini 40-an, sisa tengah buat jalan. Kan ini masih 1 meteran, kalau jalan masih lebar. Masih lebar. Kalau pondasi? Pondasi 80 tingginya. 80 ya? Iya. Kalau dari lantai kambing ke tempat makan berapa? Ini tak suruh 60-an kemarin Gus, karena emang saya rencanakan yang saya box ini udah ukuran 70 ke atas. Nantinya. Oh jadi kambing sudah besar ya? Iya udah besar. Bukan kambing kecil-kecil lagi bukan, ya? Kita bukan pembesaran, intinya penggemukan itu. Penggemukan jadi, ya, fokus penggemukan. Pokoknya di atas tinggi badan 60 ya? Tinggi atas Kang kita 60. kesana Kang. Ke kambing koloni dulu, seninya dulu, breedingan PE. Sebelum yang jantan-jantan tadi yang pertama dan Jawa Randu, juga bur. Kalau sekarang rame di bur, di PE, Jawa Randu, atau semuanya ngalir sama? Ngalir sama sih Gus, ngalir sama sih pastinya. Sama ya? Tetap jalan masing-masing di hobi dan ini bakatnya masing-masing. Wah ini daun singkong. Ya, per karung berapa Kang? Ini ketemunya 25 per ini. Ada yang kecil, ada yang besar gede. 25.000 apa 25 kilo? 25.000 per karung. Per karung 25.000. Kalian sana masuk. Nah ini breedingan PE dulu. Yang kemarin juara mana Kang? Yang oh ini betina ini. Ini ya? Kita ikutkan ke kelas E betina waktu open kontes Lampung Timur. Di Lampung Timur juara. Juara 1 ini Gus. Juara 1 di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Yang juara 3. Hah? 3. Di Lampung Timur juara 1. Sudah ada penawaran Kang Alik? Hah? Belum, kadang-kadang ya cuma bercandaan. Ya tapi emang saya niatkan untuk tambah induk Gus. Tambah induk. Kalau ada yang lirik ngeledek gitu. Ya kalau masalah itu kadang-kadang semakin tinggi nominal kita gampang hilaf orangnya. Gampang hilap ya. Terus yang kemarin juara ada berapa di sini? 2. Nah ini kan kembar jantan betina. Jantannya saya kasih di kandangnya Mas Ahmad, suruh ngerawat Mas Ahmad. Oh yang juara 1? Ya itu tadi Gus, saya yang enggak, yang jantan malah juara 3. Itu tadi saya bilang kambing mahal kalau tidak kita sesuaikan rawatannya itu kambing baik. Intinya kambing bagus malah akan sia-sia ya. Satu kambingnya kasihan nggak terawat. Keduanya harusnya jadinya tambah bagus malah rusak kan, intinya rusak semua ketemunya. Intinya? Malah gitu. Ini perawatan ini memang dipasrahkan oleh anak kandang semua Mas Alik? Ya kalau untuk makan keseluruhan saya pasrahkan. Cuma kalau untuk nyusui, ngedot tetap ada saya. Tetap dikawal? Ini masih ngedot ini? Masih Gus. Ngedot ya? 3 kali sehari. Marem ini perhebatnya perawatan kambing-kambing kontes ya.
Nah, ini hamil atau ini, Gus, gimana? kita kenalkan. Mana ya? Belum pernah turun di lapangan. Wah, ini. Sana kok. Ini jantan. Jantan. Wih, usia berapa, Kang? Ini 1,5 bulan. Wih. Wih. Siap ini untuk pemirsa siap dihilafkan jantan usia 1,5 bulan. Wih, telinganya. Wih, halusnya mulus. Siap dihilapkan. Siap dihilafkan. Kenapa, Kang? Ya intinya kita tujuan utama selain HB memang usaha. Jadi selama kita masih menyimpan maskot dan induk-induk yang kita yakini untuk keturunan ya kita masih jual sih Gus. Nomor telepon berapa, Kang? Masih di dulu sebelum hilang. 085. Sebelum hilang ini ya, HP-nya hilang nomornya. 0853 8285 4448. Enak ngubungin Kaholik jam berapa? Malam Gus, kalau sering intinya bisa ada waktu ngobrol malam lah biasanya. Jangan pagi sampai sore lah ya, pasti sibuk. Ya kebanyakan sibuknya, banyak sibuknya. Ini untuk sudah buat pacekan, Kang Holik? Ini kemarin ini kan kawan dari sini, nah ini sementara ditaruh sini dulu. Ini kemarin juga ikut ke ini sih. Gelanggang, kontes. Peringkat ini yang 8. dari mana ini dulu? Pati apa dari mana? Saya bawakan dari Kaligesing, Pasar Purworejo. Ini? Masih usia 17 hari dulu bawanya, Gus. Ini masih agak sakit mata. Oh, agak sakit. Oh, sakit mata ya. Ini langsung dari Kaligesing ya? Dulu bawanya ya. Usia berapa? 17 hari. 17 hari? Ya ada kawan bawa itu, bawa induknya terus tak minta aja untuk bibitan. Anak usia 17 hari? 17 hari. Dulu kita bawa dari Pasar Pendem. Woi. Sekarang sudah segede ini. Kang, nemuin kambing-kambing seni itu susah atau mudah sih sebenarnya? Mudah, Gus. Mudah. Kadang yang menjadikan susah itu sudah mulai tahu ukuran yang mana yang berkarakter baik, mana yang sedang, mana yang jelek. Sudah tahu ini. Tapi yang susah itu belum berani harganya, jadi nggak dapet. Pinginnya yang bagus, cuma harganya pinginnya standar aja ya nggak bakal dapet gitu. Tapi kan sekarang di Lampung nggak kaget nih Mas, 50 juta, 60 juta, 100 juta. Alhamdulillah perlahan mulai tahu dan kenal harga. Cuma kadang-kadang untuk pemula ini khususnya kadang ya mereka tahu kambingnya yang bagus itu ini, cuma untuk masalah harga belum kenal harga. Gitu. Belum kenal harga. Sudah tahu kambing tapi belum kenal harga. Kan sekarang banyak tuh yang berani sampai 60 juta, 100 juta, 30 juta itu kayak receh malahan. Kayak iya kalau di Lampung ya kayak kemarin tuh Mas Aris BMD itu nurunin 4 bulan 35 belum ongkir. Yang juara 1 kemarin. Kontes belum pernah dikontesin tapi kontes nasional di Jawa juara 2. Juara 2. Anak dari ini katanya. Siapa ya? Aku lupa. Brandy. Ya, bapaknya Brandy yang kemarin ketemu punya Mas Jack Pitulas. Pitulas Mas Jack. Yang Jacknya juara 3 ya? 3. Punya Mas Aris 2. Dia juara 2. Juara 2-nya di Lampung, ya? Ya wis dibayar sih. Oh. Enggak duit. Piro? Ada COD. COD kita lihat lagi nih. Kita masuk ke sana. Ini. Mas, ini hilap nggak, Mas? Ini cuma standar Gus. Ya. Yang standar hilap ya? Ya, pastinya saya jual setelah sapi. Rata-rata sepasang berapa? Ini sudah laku, nanti pengambilan setelah lepas sapi beneran. Saya sudah hampir masa pengambilan ini 3,5. Oh, udah dibayar. Laku 3,5 jantan. Yang ini hilap ya nanti ya? Tetap ya catatannya hilap. Asal ya? Cocok catatannya hilap. Hilap ya? Boleh disimak ya. Boleh ya, ini contohnya nih. Ini nanti hilapnya seperti apa nih? Woi, ini hubungi Mas Holik nomor telepon tadi. Ini susunya hebat-hebat, kambingnya hebat-hebat. Nih. Ini anaknya hilap nggak ini? Ya pasti Gus, kalau ini tetap saya keluarin kok. Pasti ya? Ini juga ya? Ini jantan usia 11 bulan. Ini? Kita emang ini jualan dari petani kita sih. Berapa ini, Kang? Ini kita jual harga 5,5. 5,5 aja ya? Di sini ya. Wih, nih. 5,5. Harga belum termasuk ongkir-ongkir itu, Gus. Ini jantan 5,5. Wah, ini malah menyediakan lokal-lokal juga ya? Iyalah, Gus. Ininya apa ya? Enggak, kalau yang satu jenis tuh kasihan, kadang ada yang nyari jenis ini gitu sih. Kasihan petani yang pengen coba-coba gitu ya? Iya, bener. Oh, pengen coba-coba. Wah, ini sudah full penuh. Kang, kenapa kandangnya kok dicat di kapur? Enggak ya, dipernis? Enggak ini.
terlalu ini mewah dan ini biayanya emang kita sengaja ya nggak apa-apa lah sederhana, yang penting satu emang niat kapur ini biar kelihatan bersih, keduanya untuk supaya ngilangin kuman ya. Ngindarin kuman emang Gus, dengan musim-musim PMK kemarin. Ya salah satu ikhtiar kami lah intinya gitu. Wah, ini breedingan kambing seni-seninya di sini. Kok ini ada kambing lokal? Ya ini anak-anakan dulu induk-induk standaran. Buat ini aku sengaja di apa sisain buat mancing-mancing birahi. Oh, buat mancing birahi betina-betina breedingan ini. Nih. Wih. Ini belum panen ini ya, belum beranak masal ini ya. Baru kita jualin tuh Gus, ini baru kawinan awal, paling sekitar 1 mingguan pada baru musim kawin kembali. Mau dijualin? Anaknya udah baru pada keluar jadi. Kan kalau pesen-pesen betina standaran untuk di breeding, pejantan untuk standaran di breeding diterima nggak sih Kang? Ya kalau emang pesen dan mereka mempercayakan kepada kami dengan waktu, saya minta waktu gitu ya saya layanin sih Gus. Kadang kan selain apa ya kita mampu mencarikan pelan-pelan, kalau pas nggak ada di sini gitu dari sapi-sapian kita pas telat ya kita bantu cari. Maksud saya yang babon sama bandot gitu loh, bandot PE, babon PE gitu. Ngambil dari sini gitu. Ya kalau untuk dalam ini memang nggak jual, saya nggak jual. Tapi bisa dicarikan. Bisa dicarikan Kak. Ya intinya yang sudah masuk dalam saya niatkan breeding, saya jual anaknya gitu Gus. Jual anaknya aja. Jual anaknya. Oh jadi kapanpun kalau ada anaknya siap dijual. Oh, ketika nanti induk ada yang rusak nih sakit susu atau sakit apa, ya kita jualnya udah di pasar, emang udah kita kelaskan daging. Kalau rusak. Walaupun PE ya. Wih. Cuma untuk pemirsa jualan makanya semuanya tetap pahaman lagi. Kadang-kadang PE saya belinya taruhlah 10 juta. Ketika sudah beranak berapa kali dan ada kerusakan atau masalah penyakit lain, kita jual 3 juta ya nggak masalah, itu juga perjalanan hidup gitu lah. Wajar lah ya, yang namanya usaha ya. Usaha tetap pasti ada untungnya kan ya Kang? Tetap ujungnya ada untung, nggak semuanya rugi. Nggak semuanya rugi. Ini kandangnya apa? Wih. Ini semuanya khusus breedingan semua ya? Kalau yang di dalam insya Allah khusus breedingan. Untuk perawatan sendiri, Kang Holing, apakah PE, Jawa Randu, penggemukan itu disamakan atau dibedakan sih? Beda, sedikit beda Gus. Kalau yang indukan PE ini lebih sering saya kasih ijuan, lebih sering. Kalau yang Jawa Randu ini udah cukup pakan-pakan fermentasi dan aduan yang saya tambahin SBM untuk penggemburan susu dan pertumbuhan anak. Lain lagi kalau yang penggemukan memang pakannya pakan-pakan yang instan lah intinya gitu. Jadi kita nggak butuh perpanjangan nyawa, yang penting cepat gemuk, jual emang kan larinya konsumsi. Jadi kita kita kurangin yang alami malah kalau yang jantan khusus penggemukan. Kalau breedingan PE banyak alami ya? Perbanyak alami jual. Perbanyak alami, coba kita naik ke atas. Kang, kalau yang kayak gini ini dijual nggak Kang? Lelang ada yang minat gitu? Kemarin kan hampir nggak ada wadah Gus. Ya sudah ngelelang kemarin, minggu kemarin mungkin ya. Udah adiknya ini, ada adiknya ini. Ini hargaan berapa babon-babon segini, Dere? Ini nggak ada modal sih Gus. Hah? Bingung. Ini kan hasil yang saya coba sisain udah mulai pada beranak. Ini hasil breedingan? Iya, adiknya ini keluar. Nah ini ya, contoh saya silangin dengan cross. Nah, lumayan juga anaknya. Induknya ini jelek ini. Ini hasil breedingan sendiri ya? Udah mulai jadi induk ya. Kalau dibeli gimana? Ya kadang kita emang sengaja ini biar emang kita jual gitu kalau emang harga cocok. Dijual? Ya kita tetap untuk penjualan sesuaikan harga pasar lah. Ini kan kambing-kambing tetap standar daging. Tapi kan kambing-kambing mapan ini. Ya mungkin ada selisihnya di situ Gus. Kadang request setelah kawin, jangan masalah tak kawinin. Cuma kan tetap pembeli juga harus tahu sih untuk biaya pakan. Terus ini kan mapan intinya nggak perlu adaptasi walaupun benar kan udah nggak disangsikan lah, bukan kambing capek atau kambing apa gitu kan. Bener. Di situ biasanya nggak ketang 100, 150 sampai 200 berani ada selisih ya. Berani ngasih selisih. Nah yang jumbo-jumbo ini dijual? Ya ini induk nyoba saya silangin sama pejantan burito Gus. Ini alhamdulillah udah kawin semua sih, tinggal nunggu hasil. Kalau dibeli? Kalau dibeli dipaksa umpamanya ini hilap ini saya maksa
Kalau maksa minimal saya jual di angka 3,5 karena dulu belanjanya saya dari 3 koma ya 3 kurang gitu. Ini rata-rata ya. Tapi kan waktu belanja ya belum mapan, belum gemuk gitu sih Gus. Ini rata-rata 3,5 ya. Ya kalau saya emang kadang-kadang kan ada yang bener-bener pengen bibit bukan untuk bisnis ya saya kasih bibit gitu. Tapi hamil ini ya. Ini insya Allah karena udah birahi, udah pada birahi. Yang belum yang bawa anak ini emang belum, anaknya masih kecil. Anaknya 1 ini ya? Nah, 2, yang 1 2. masih main paling. Oh, anaknya 2. Mbak lihat. Ini dikawinkan dengan bur ini? Ya, nah, apa itu, kalau anaknya seperti itu tadi. Ini untuk anu ya. Jadi nanti siap-siap belanja besar-besaran ini Kang untuk penggemukan. Insya Allah Bos. Tapi kita tetap pakai jalur pelan-pelan saja lah, sama lihat apa kondisi. Jadi nggak harus langsung penuh gitu, nggak. Itu kan saya dapat 2, 3 sampai 10 gitu. Kita adaptasikan dulu. Setelah sudah mau makan baik di sini, nambah lagi gitu. Emang begitu? Kita hindari resiko kematian lah intinya gitu. Hindari resiko kematian. Beli pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Kalau sudah adaptasi kita nambah lagi gitu. Kalau kohenya pembersihannya itu berapa bulan sekali? Dibikin kalau paling lama 2 bulan sekali, Gus. 2 bulan sekali. Kadang kalau memang ada yang minta ya belum ada 1 bulan aja udah ada yang ambil gitu. Nih, ini bur-bur ya. Ini hasil anak kita dulu, Bang. Ini Mas Gus sini masih lepas HP. Sekarang udah mau ini. Jadi babon. Udah mau jadi babon, udah hamil tua. Berapa hilapnya ini? Enggak enak didengar BCL. Aduh, hilapnya ini. Ini. Wah, ini. Ini anak semuanya nih. Wah. Ini ya. Jadi tetap Jawa Randu untuk putaran cepat. Masyarakat lokal pengen gitu ya. Iya. Jadi coba tadi saya lihat jantan-jantan bagus-bagus breeding loh. Ini ini. Masih ini nyusuin semua. Ini nyusui ya. Wih. Mulus. Ini jantan breeding tuh. Woi. Bagus. Woi. Nih jantan. Ini usia berapa? Gemuk-gemuk gini. Ini ukuran poel. Ya ini masih baru kok Gus, yang 7 ekor ini baru. Kan mulai doyan makan. Intinya saya ambil minimal 70 tinggi badan. 70? Nah, minimal. Nih, jadi kalau ada yang pesen bandot-bandot kayak gini bisa juga ya? Ya itu Gus, kadang-kadang kan kita tetap ada yang nyari KK 1-2 tetangga gitu supaya ada gitu loh. Kalau kiriman jauh gitu loh? Ya bisa, insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Untuk gede-gede kayak gini kan susah nih sekarang nih. Ya makanya kita kadang-kadang seringnya ngumpulin yang apa di orang-orang tuh langka gitu. Kita ngumpulin malahan itu. Kayak untuk ini kan sekarang kalau belanja di pasar masih agak mudah lah kalau di pasar. Enggak ketang 1-2 gitu. Masih ada ya? Kita kumpulin. Kumpulin. Ini. Tadi saya lihat bagus banget nih. Nih. Mulus banget nih. Mulus. Keren, super nih. Gede-gede. Ini pindah ke sini aja nggak ngedrop dapat kayak gini? Enggak, Bos. Ini juga saya belanjanya di pasar lokal sini aja. Pasar ya, lokal. Mungkin sedikit ini sih adaptasinya nggak terlalu lama lah. Nggak terlalu lama ya? Ini bang pakan semua ini ya? Ya. Kalau 1 bulan habis berapa ton ini onggok? Onggoknya itu kalau saya ngambil 1 red truk itu 11 ton bisa kepake 2 bulan sampai 2 bulan setengah onggok. Untuk jenjet jagung? Jenjet jagung per tonnya 2 bulan. 2 bulan ya. Per 1 ton. Bungkil kopra? Bungkil kopra kira-kira 5 kintal per bulan, Gus. 5 kintal? Kopranya. Nah, untuk apa? Daun singkong itu butuh berapa ton per bulan? Kalau mengukur tonasenya kita malah bingung karena nggak pernah nyoba timbang. Intinya kita beli rit-ritan gitu. Kadang-kadang kalau ngomong biaya kan nominalnya ketemu sih apa per rit kan 300. Kalau 1 bulan sekitar 5 rit mobil kecil. 1 bulan itu? Per bulannya. Untuk daunnya. Untuk daunnya aja. 5 rit. 5 rit. Sama aja 2 truk setengah itu ya? Bisa kurang kadang. Obat-obatan apa Kang? Kalau di sini kewajiban obat-obatan per bulan ada nggak sih? Yang selalu kita ini untuk antisipasi itu kan jamu Jawa ya Gus, untuk kambing-kambing kita ini. Kita campurkan komboran kayak gini pas sore hari kan kita kombor. Jadi jamu Jawa itu tumbuhan apa udah serbuk gitulah kita campurkan. Beli ya, jadi serbuk. Beli ada sekarang ada yang dari bahan temulawak dan lain-lain itu ada.
Terus kalau untuk pengobatan kimia ya kita yang positif LA itu. Sakit atau enggak sakit suntik setiap bulan? Enggak, kalau itu enggak. Intinya untuk yang kelihatan kurang enak badan ya kita Kaloksi LA atau Vetoksi LA disampingi dengan pemberian vitamin. Untuk pemberian pakan, semua kambing ini sama 3 kali atau 2 kali? Kalau ukuran kalinya sama 3 kali. Cuma menunya ada perbedaan. Yang tadi disebutkan itu ya. Iya. Kalau porsi kilonya setiap bur, setiap kambing bur, kambing Jawa Randu Jumbuan, pejantan, terus betina, breedingan PE itu sama porsinya? Hampir sama, Gus. Hampir sama kalau porsi. Sama ya? Jadi iya emang sama, taruhlah sama lah. Kecuali kalau pejantan kayak gini, kilonya lebih dikit, cuma habis bahannya imbang. Cuma beda pakan aja gitu. Beda pakan. Nah, kalau kita secara timbang lebih sedikit. Cuma kan lebih mahal bahan-bahannya kalau untuk jantan. Kang, kalau untuk teman-teman nih motivasi ya, semuanya nih merangkak sudah 20-an lebih, 20-an tahun seperti ini. Susahnya itu yang paling dialami itu apa sih ujian bagi peternak pengen sukses kayak gini? Kalau untuk breeding nih Gus ya, yang paling menyakitkan ke breeding, 5 bulan kita nunggu masa hamil. Ketika hamil keserang penyakit sandan lah istilah orang Jawanya, itu yang paling menyakitkan bagi peternak. Paling menyakitkan bagi saya itu. Keruginya babonnya pasti kalah. Pasti kalah. Anaknya mati. Terkadang kita udah mendamba dari turunannya si ini, ya hancur juga. Intinya ya di situ ya hal yang paling menyakitkan untuk peternak pembreeding. Kalau di peternak penggemukan? Kalau penggemukan kan kita cuma atur waktu masalah beli sama jual aja sih aslinya. Kalau pakan sih hampir diimbangkan rata-rata kalau untuk wilayah kita Lampung ini hampir sama sih sebenarnya. Berarti menyakitkan di breeding daripada penggemukan. Menyakitkan di breeding, sekali kena sakit. Cuma untuk motivasi para pembreeding ya tetap semangat, tetap tidak akan kalah selagi kita tidak pernah nyerah gitu. Itu pasti ya? Pasti. Satu mati tumbuh lagi gitu intinya. Dan nggak mungkin rumus orang yang sungguh-sungguh nggak hasil gitu ya? Sungguh-sungguh mesti mengalahkan kehancuran, kesungguhan. Itu ya? Pasti itu saya dan yakin bener. Intinya kalau secara global orang itu kadang-kadang apa nggak kalah, bagaimana cara ngitungnya, tapi nyatanya saya bisa nambah kok gitu aja. Terus buat makan keluarga, buat kehidupan saya masih bisa. Masih bisa. Walaupun nggak mewah ya umum teman. Tapi pernah juga kan? Atau orang sukses itu emang perlu dihina dulu oleh orang lain? Ya kalau suksesnya dari dasar rata-rata mendapat hal-hal seperti itu mesti terjadi sih Gus, mesti terjadi. Disepelekan, dihina gitu, mesti terjadi. Iya, kecuali sukses. Ya kalau tahu-tahu kaya kan bukan sukses lah Gus ya, bukan sukses intinya emang dari terah orang kaya. Kalau namanya orang sukses itu kan saya nilainya emang berawalkan dari dasar terus taruhlah bisa menyamai kawan lah. Itu namanya sukses. Itu pasti dapat hal-hal seperti itu mesti mendapatkan. Pasti ya? Pasti Gus. Makanya ya pokoknya tetap tenang, sabar, yakin dengan tujuan kita untuk breeding, mati 1 tumbuh 1000 gitu aja. Cocok, terima kasih Mas Alik ya. Deril Sultan, Desa Jaya Serikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, yang mengawali dari skala kecil sekarang sungguh-sungguh luar biasa, perkembangannya pesat, walaupun harus menunggu waktu sampai 20-an tahun. Tapi inilah Deril Sultan yang asli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.